warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hadi Nurlinsani dengan NIM PO 7142 0324 1071 dari kelas B4B tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi genetik dan asam nukleat. Materi genetik merupakan informasi biologis yang mengatur pewarisan sifat dan aktivitas sel pada makhluk hidup. Materi ini berbentuk asam nukleat, utamanya DNA dan RNA yang berperan penting dalam penyimpanan, penyalinan, dan penyampaian informasi genetik. Asam nukleat pertama kali ditemukan oleh Friedrich Mischke pada tahun 1869 dari inti sel atau nukleus, sehingga dinamakan nuklein yang selanjutnya diketahui sebagai molekul pembawa sifat keturunan. Secara kimia, asam nukleat merupakan polimer biologis yang tersusun atas polimer-polimer nukleotida, dan rangkaian nukleotida ini membentuk polimer panjang yang disebut polinukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas 3 komponen penting. Yang pertama itu ada gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gugus fosfat terdiri atas fosfor yang berikatan dengan 4 atom oksigen dan berfungsi menghubungkan satu nukleotida dengan nukleotida lainnya melalui ikatan fosfodiester, sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang dan stabil. Gula pentosa pada asam nukleat berupa deoksiribosa pada DNA dan ribosa pada RNA yang berperan sebagai rangka molekul serta menjadi pembeda utama antara DNA dan RNA. Basa nitrogen merupakan komponen nukleotida yang mengandung atom nitrogen dan bersifat heterosiklik, serta berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik. Berdasarkan struktur kimianya, basa nitrogen dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu basa purin yang tersusun atas 2 cincin dan meliputi adenin serta guanin, serta basa pirimidin yang tersusun atas 1 cincin dan meliputi sitosin, timin, dan urasil. Pada DNA, basa nitrogen berpasangan secara spesifik antara adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin melalui ikatan hidrogen, sehingga 2 rantai polinukleotida saling berikatan dan membentuk struktur khas berupa spiral bertilin ganda atau double helix. Pada RNA, timin digantikan oleh urasil dan molekulnya umumnya tersusun atas 1 rantai polinukleotida. DNA pada sel eukariot terutama tersimpan di dalam nukleus dalam bentuk kromosom, namun sebagian DNA juga terdapat di dalam mitokondria. DNA nukleus terbentuk linear berasosiasi dengan protein histon dan tersusun sebagai kromosom yang membawa hampir seluruh informasi genetik serta diwariskan dari kedua orang tua. Sebaliknya, DNA mitokondria berbentuk sirkular, tidak berasosiasi dengan protein histon, berukuran lebih kecil dan hanya mengandung gen-gen yang berperan dalam fungsi mitokondria, khususnya respirasi sel dan produksi energi, serta diwariskan secara maternal. Di dalam nukleus, DNA berikatan dengan protein histon membentuk kompleks nukleoprotein yang memungkinkan DNA dipadatkan, diatur, dan diekspresikan secara terkontrol sesuai kebutuhan sel. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang tetap dan khas. Pada manusia, jumlah kromosom adalah 46 atau 23 pasang yang terdiri atas 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom gonosom. Kromosom autosom membawa sebagian besar informasi genetik yang mengatur sifat-sifat tubuh, sedangkan kromosom gonosom berperan dalam penentuan jenis kelamin, yaitu kromosom X dan Y, dengan susunan XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Dengan demikian, materi genetik berupa asam nukleus yang tersusun sebagai polinukleotida baik yang berada di nukleus maupun mitokondria terorganisasi dalam kromosom autosom dan gonosom untuk mengatur pewarisan sifat fungsi biologis organisme. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait materi genetik dan asam nukleat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.